Aku itu tidak pernah mengajariku untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena menyia-nyiakan amanah berupa anak keturunan ini, dia terlantarkan di dunia. Dia tidak mendidiknya dengan baik. Maka apa yang terjadi? Nikmat Allah yang amat sangat besar, yaitu nikmat surga, ya, itu dibatalkan oleh Allah, dimasukkan kedua orang tua itu ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan yang diberikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah dengan tema tantangan menghadapi perubahan bersama dia, dan kita akan membacakan susunan acara kita pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi binatang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginan. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 20 panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Shadaqallahul azim. Tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh remaja putra Masjid Al-Hijrah. Terima kasih kepada saudara Abdul Maki dan Muhammad Aditya. Kita melangkah ke acara ketiga, yaitu sambutan Ketua Kemasjidan, yaitu Bapak Andi Agus Ham SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa law kariha al-mushrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak pembina dan penasihat yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pengurus Masjid Al-Hijrah, bapak-bapak panitia undangan dan ibu-ibu majelis taklim dan ibu-ibu muslimah yang hadir serta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja panitia sebelumnya tidak lupa kita kirimkan salam dan taslim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panitia mengambil tema tantangan menghadapi perubahan zaman di era dunia. Artinya mungkin zamannya sudah berubah dan kita orang tua yang hidup pada zaman kolonial bisa memahami anak-anak remaja kita yang sekarang ini yang berada di era dunia. Mudah-mudahan kita juga bisa memahami suatu kondisi perubahan yang terjadi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kemarin tanggal 27 pengurus masjid telah melakukan rapat tahunan. Alhamdulillah dari pembicaraan yang dihadiri oleh Bapak Ketua Pembina, Bapak Pembina dan Bapak Penasihat serta pengurus Masjid Al-Hijrah, saya atas nama pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih. Dari laporan keuangan bendahara Masjid Al-Hijrah, ternyata anggaran tahun 2021 sejak Februari kami dilantik sampai per Desember, kita mengelola anggaran sebesar 1.067 miliar. Ini suatu kebanggaan buat kita, dan pada kesempatan ini saya atas nama pengurus mengucapkan
mengucapkan banyak terima kasih kepada para jemaah yang senantiasa mendukung program-program dari panitia, program-program daripada pengurus Masjid Al-Hijrah. Begitu pula ucapan terima kasih kepada para pembina yang senantiasa memberikan saran dan nasihat kepada kami, kepada ketua yayasan pada khususnya yang senantiasa memberikan dukungan oleh kepada kami sebagai pengurus, sehingga apa yang dilaksanakan program-program yang ada di Masjid Al-Hijrah ini bisa terpenuhi. Pengelolaan anggaran yang laporan keuangan daripada Masjid Al-Hijrah sebesar 690 dan untuk menara sebesar 506, sehingga totalnya tadi 1.067 juta rupiah. Pada kesempatan lain juga sehari sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan panitia pembangunan menara. Alhamdulillah panitia sudah melaksanakan 2 tahap pelaksanaan daripada pembangunan menara. Yang pertama tahap fondasi dengan mencapai 33%, dan tahap yang kedua insya Allah sudah mencapai 60%, yaitu pembangunan tempat wudhu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat tempat wudhu kita itu 99 tinggal checklist untuk menyelesaikan, dan insya Allah kita akan gunakan pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tinggal tahap ketiga dengan rasa mencapai 33% dari revisi dari instrumen Afwan yang merevisi anggaran kita karena kenaikan harga. Sisa anggaran kita sekitar 300 juta rupiah minus material yang sudah ada di lantai atas. Jadi mungkin sekitar 200 lebih kita sudah bisa menyelesaikan menara kita dan bisa difungsikan, dan insya Allah tahun ini bisa kita resmikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa program yang sudah dilaksanakan dan mungkin Bapak Ibu sudah merasakan program tersebut. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama tetap selalu memasuki bulan suci Ramadan nantinya yang tinggal beberapa bulan lagi, kita sama-sama memasuki, dan misalnya program-program daripada pengurus tetap berjalan dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Isra Miraj dengan tema tantangan menghadapi perubahan zaman di era digital sesuai syariat Islam, yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Ardiansyah SPD MM, dan dilanjutkan doa penutup. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa barik lana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun الذي رحمه من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين والمسلمات, kami hormati yang kami muliakan, segenap para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat,
hadir kami dengar tadi Bapak Ketua Yayasan, Ketua DKM, dan segenap para pengurus Masjid Al-Hijrah, para jamaah, para remaja, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mungkin tidak kami sebut satu persatu. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, semuanya kita yang hadir di tempat ini, semuanya kita ini adalah hamba-hamba yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang amat sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya jamaah sekalian, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang. Dan ketika kita berbicara nikmat, yang terpenting dari kesemua nikmat Allah masih ditanamkan di dalam diri kita nikmat iman. Karena dengan nikmat iman inilah jamaah sekalian, banyak saudara-saudari kita di luar sana, mereka juga diberikan nikmat umur yang panjang, mereka diberikan nikmat kesehatan. Mungkin hari ini mereka juga memiliki waktu yang luang, karena tidak ada nikmat iman, maka mereka tidak bersama dengan kita di masjid ini. Makanya amat sangat luar biasa jamaah sekalian, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itulah sehingga kita mau meluangkan kaki, kita mau meninggalkan rumah. Bahkan kami dengar ya, sejak maghrib kita bersama-sama hadir di tempat ini. Ya, setelah maghrib adakan seremonial kegiatan-kegiatan. Ya, setelah salat isya kita meluangkan waktu kembali untuk bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehadiran kita semua di sini sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak sebagai saksi untuk memperberat timbangan amal-amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sama-sama kita hadir tentunya dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'raj ya Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana lebih kurang 14 abad yang lalu ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima sebuah mukjizat yang amat sangat luar biasa. Bahkan kata para ulama kita, fenomena atau peristiwa Isra Mi'raj ini jamaah sekalian adalah mukjizat terbesar yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa peristiwa ini amat sangat luar biasa, bahkan sampai detik ini mungkin banyak di antara kaum muslimin itu sendiri, apalagi orang-orang yang tidak beriman, ya, ketika mau melogikakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka tentu ini tidak bisa diterima oleh akal logika manusia. Karena semua yang dimiliki manusia memiliki keterbatasan jamaah sekalian. Mata yang kita punya ada batasnya, ya, mulut, telinga, hidung, demikian pula akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada batasnya. Dan peristiwa ini tentu peristiwa ilahi yang mungkin di antara umat Islam ada yang berusaha melogikakan peristiwa Isra Mi'raj ini, tapi apapun itu, ini adalah bahagian daripada mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dalam satu malam Nabi mampu melakukan suatu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ketika itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, ketika PP maka tentu membutuhkan waktu 2 bulan dengan kendaraan yang ada pada zaman itu. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mampu melakukan atau diperjalankan oleh Allah hanya kurun waktu dalam 1 malam. Bahkan beliau bisa naik ke atas langit yang ke-7 berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat yang amat luar biasa ini hanya bisa diterima dengan iman yang ada di dalam diri kita. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman, maka tentu mereka semua mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam yang sekalian semoga tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah salawat yang setiap hari kita bacakan kepada Nabi kita, baik itu di dalam salat kita maupun di luar salat kita, kelak mampu mendatangkan kepada kita syafaat di pada mahsyar nanti. Hari tidak ada syafaat kecuali syafaat yang datang dari Allah. Di antara yang mendapatkan syafaat itu jemaah sekalian, di antaranya adalah mereka yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah, ya,
adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi hikmah yang pertama yang ingin kami sampaikan, yang juga sebagai apresiasi dan motivasi kepada kita semua, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini jamaah sekalian mengingatkan kepada kita untuk semua kembali datang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan ada dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kepada kita untuk kembali datang ke masjid, memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Masjid Al-Hijrah ini ya lebih kurang mungkin 3-4 tahun namanya kami sering berdakwah di sini, entah itu khatib Idul, masuk kami khatib sholat Jumat, ya pernah juga Idul Adha, ya Ramadan, ya kultum subuh dan seterusnya. Kami melihat betapa luar biasa ya jamaah yang ada di sini memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan Masjid Al-Hijrah ini. Jamaah sekalian, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ini, ya kita-kita ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ternyata Allah langsung mempersaksikan keimanan kita semua. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini itu hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita-kita ini itu dipersaksikan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mau memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam masjid, maka ketahuilah jamaah sekalian, apakah kita sudah selamat daripada godaan-godaan syaitan. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita antisipasi, bahkan termasuk kita-kita orang yang sering memakmurkan masjid ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitan qad aisa ayyahudal musallun walakin fil tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu jamaah sekalian, ya, sesungguhnya syaitan itu sudah sangat putus asa untuk menggoda orang-orang yang sudah masuk ke rumah-rumah Allah. Jadi setan itu tidak mau lagi menggoda kita untuk menyembah selain Allah. Setan tidak lagi mau menggoda kita untuk beribadah, untuk tidak beribadah kepada Allah. Akan tetapi ketahuilah, orang-orang yang sudah masuk ke masjid ini, ada satu yang diantisipasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pintu masuk setan, ya, kepada orang-orang yang sudah rajin ke masjid. Apa itu jamaah sekalian? Kata Nabi, "Tahrish bainahum." Akan tetapi ada satu pintu yang dimasuki oleh setan, yaitu pintu permusuhan di antara sesama kita. Makanya orang-orang yang masuk ke masjid jamaah sekalian, jangan kita menganggap bahwa kita telah selamat daripada godaan-godaan setan. Memang kita selamat dari beberapa pintu, akan tetapi masih ada satu pintu yang harus kita antisipasi, yaitu bagaimana pintu permusuhan di antara sesama kita. Ini yang harus kita hindari. Makanya jamaah sekalian, kenapa tempat ibadah orang Islam ini, ya, dia disebut sebagai masjid? Ya, diambil dari kata sajadah yasjudu masjid, tempat sujud. Ya, bukankah di masjid ini kita juga berdiri? Ya, kita juga duduk. Ya, kalau duduk tentu dinamakan sebagai majelis. Ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, majelis permusyawaratan rakyat. Ya, kenapa dikatakan majelis? Ya, karena memang orang di sana ya duduk-duduk saja. Akan tetapi bagi orang Islam, tempat ibadahnya dia disebut sebagai masjid, tempat sujud. Karena orang-orang yang masuk ke dalam masjid, orang yang mengurus masjid, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang sifatnya sifat sujud. Apa makna sujud? Apa filosofi sujud jamaah sekalian? Kita lihat ketika kita sujud apa yang terjadi. Semua anggota tubuh kita, yang paling mulia itu adalah wajah kita. Coba lihat siapa yang bisa menyentuh wajah ini, ya, kening kita, kecuali ya cucu dan ya, tukang potong rambut misalnya. Maka tentu tidak ada yang berani menyentuh wajah ini. Tapi ketika kita sujud, apa yang terjadi jamaah sekalian? Maka wajah yang amat sangat mulia ini kita tempelkan dia ke tempat yang paling rendah, ke lantai yang setiap hari kita injak-injak. Apa maknanya? Ternyata ketika kita sujud, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sombong. Apa yang bisa kita bangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang-orang yang masuk ke dalam masjid, mengurus masjid,
membangun masjid, memakmurkan masjid, mereka harus jauh dari sifat masjid, yaitu sifat sombong, sifat angkuh di antara sesama manusia. Saya rasa orang yang membesarkan masjid ini, dia tidak membawa pribadinya, dia tidak membesarkan kelompok dan golongannya, partainya dan seterusnya. Karena memang di antara aturan jika kita memakmurkan masjid ini, apa kata Allah? Wa annal masajida lillah. Ketahuilah masjid-masjid itu yang berhak dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Memiliki masjid ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membesarkan kelompok-kelompok tertentu, individu-individu tertentu, partai-partai tertentu misalnya di dalam masjid ini, karena memang ketika kita masuk ke dalam masjid, maka yang diagungkan, yang dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah pertama Isra Mi'raj jemaah sekalian mengajak kita untuk kembali masuk ke masjid. Kita bangun masjid, kita makmurkan masjid, kita urus masjid, sekaligus kita mengurus umat-umat yang telah masuk ke dalam masjid. Karena Nabi SAW sebelum dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi ke Masjidil Haram, masuk ke dalam Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit yang ketujuh, mengingatkan kita kepada umat Islam bahwa kita harus kembali ke dalam masjid. Apa balasan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid? Ada banyak di antaranya jemaah sekalian. Di hari kemudian nanti apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun ya yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ketahuilah di hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada hari itu matahari satu jengkal dari kepala kita. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Di antara yang mendapatkan naungan amat sangat luar biasa, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut masjid. Baru mengajar masjid, dia sudah bergegas menuju ke masjid. Orang yang semangat memakmurkan masjid, orang yang semangat membelanjakan hartanya untuk membangun masjid, orang yang semangat menjadi pengurus masjid. Rajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka itu di antara orang-orang yang kelak mendapatkan naungan di padang mahsyar. Hari tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Apalagi di antaranya orang yang melangkahkan kakinya ke masjid jemaah sekalian, maka setiap langkahnya itu mampu menggugurkan dosa-dosanya di masa-masa yang lampau. Makanya suatu ketika Nabi telah hijrah di Madinah, banyak orang-orang Madinah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, rumah saya ini jauh dari Masjid Nabawi. Ya, ketika itu Madinah masih hutan-hutan. Ya, banyak binatang-binatang buas yang ketika kita berjalan di malam hari atau di subuh hari bisa jadi kita diterkam oleh binatang buas itu. Lalu penduduk Madinah itu meminta agar rumahnya dipindahkan dengan masjid Nabi. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal adullukum ala amalin ma tamhu bihi al khataya wa tarfa'u bihi darajah usratul khuta ila al masajid. Wahai sahabatku, maukah saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Kalau kalian melakukannya, ya maka setiap langkah-langkah kaki kalian itu akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usratul khutwa ilal masajid. Perbanyak langkah-langkah kaki menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, sebagai motivasi bagi kita, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk, maka mari kita membiasakan diri untuk senantiasa memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika ada acara kita ke masjid, melainkan di waktu kita selalu datang memakmurkan, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu memberikan ancaman orang-orang yang tidak ada uzur, lalu dia tidak ke masjid, khususnya kaum muslimin laki-laki. Apa kata Nabi? La uharriqanna alaihim wujudahum. Siapa yang tidak ada uzur, tidak sakit, tidak punya urusan yang mendesak dan seterusnya, lalu dia tidak datang salat berjamaah di masjid, maka apa ancaman Nabi? Saya akan membakar rumah-rumah mereka. Bayangkan ketika Nabi masih hidup, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kewalahan tentunya, para pemadam kebakaran. Ada banyak orang-orang yang mengaku Islam, akan tetapi tidak mau datang untuk sholat berjamaah di masjid. Maka hikmah yang pertama, pelajaran yang amat sangat luar biasa, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa datang memakmurkan masjid, rajin sholat dalam masjid, mengurus, membangun dan memakmurkan masjid. Lalu jemaah sekalian,
Sebagaimana tema yang diamanahkan kepada kami, bahwasanya kita akan sedikit membahas tentang bagaimana tantangan umat Islam ini di era global atau di era digital. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat luar biasa. Yang mana hadis ini merupakan analisa sosial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Bahwa akan datang suatu zaman di mana umat-umat selain Islam itu akan mengerumuni daripada umat-umat Islam, bagaikan orang-orang yang kelaparan yang mengerumuni makanan di atas meja makan. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang yang sudah lapar, dia menyerbu sebuah makanan yang telah dihidangkan di atas sebuah meja makan, maka betapa orang-orang itu akan menyantap, akan menghabisi makanan-makanan tersebut. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada suatu zaman, kata Nabi, di mana ketika itu umat-umat selain Islam, dia akan menyerbu, dia akan mengerumuni daripada orang-orang Islam. Maka Nabi memberikan perumpamaan bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni makanan yang diletakkan, dihidangkan di atas meja makan. Sahabat kaget, heran dan bertanya, karena ketika itu periode hijrah, Nabi telah hijrah di kota Madinah. Secara politik, secara kuantitas umat Islam telah banyak, telah tumbuh dan berkembang. Sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika zaman itu datang wahai Nabi, jumlah daripada umat Islam itu sangatlah sedikit sehingga dia dikerumuni oleh orang-orang non-Islam, bagaikan orang-orang itu mau menerkam dan mau menguasai orang Islam. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Ketahuilah wahai sahabatku, kondisi umat Islam di akhir zaman itu jumlahnya mereka banyak, bahkan amat sangat banyak. Mereka adalah kaum yang mayoritas, akan tetapi unggul secara kuantitas, kalah secara kualitas. Umat Islam akan ada suatu zaman memang dia mayoritas, dia unggul secara kuantitas, akan tetapi kalah secara kualitas. Dan yang lebih mengerikan lagi jemaah sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakinnakum gusa'an kagusa'us sayl. Bahkan perumpamaan kalian kala itu bagaikan buih di lautan. Apa itu buih di lautan jemaah sekalian? Busa yang ada di laut, kemanapun ombak pergi, maka busa itu akan ikut di ombak tersebut. Dia tidak memiliki pegangan, dia tidak memiliki prinsip. Kemanapun air akan pergi, air akan mengalir, maka dia juga akan ikut di aliran air tersebut. Lalu yang lebih mengerikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya. Ketika itu, Allah benar-benar mencabut kehebatan kalian dari dada-dada musuh kalian, dan Allah lemparkan ke dalam hati kalian sebuah penyakit, yang mana penyakit itu disebut sebagai al-wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Nabi menjelaskan, yang dimaksud dengan wahan ini adalah hubbu dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Jemaah sekalian, dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Ini merupakan analisa sosial bahwa akan ada suatu zaman nanti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Islam itu meskipun secara kuantitas dia banyak, akan tetapi secara kualitas dia kalah. Dia lemah, dia diserbu dari segala penjuru, akidahnya rusak, imannya menurun, sehingga mereka bisa melepaskan nilai-nilai agama dari dada-dada mereka. Jemaah sekalian, ketika kita melihat kondisi kita sekarang ini, memang kita tidak menghadapi perang seperti mana perang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menghadapi perang Badar, perang Uhud. Kita tidak melawan musuh-musuh Islam. Akan tetapi kondisi kita sekarang, kita bagaikan berperang yang tidak kalah semuanya, tidak kalah hebatnya daripada perang-perang yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengalami perang akidah, perang ideologi, perang pemikiran.
usul fikr. Ya, di mana kesemuanya itu ketika kita kalah pada saat ini, bisa jadi memang kita tetap beragama Islam, akan tetapi tidak ada jaminan 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang anak-anak kita, cucu-cucu kita masih tetap terus memeluk daripada agama Islam ini ketika kita tidak wariskan, ketika kita tidak ajarkan kepada mereka nilai-nilai daripada agama Islam. Karena perang ideologi ini, ya, perang akidah ini, perang pemikiran ini tidak terlihat. Kita tidak berhadapan dengan senjata, kita tidak berhadapan dengan anak-anak panah, kita tidak berhadapan dengan ujung-ujung tombak. Akan tetapi kita menghadapi musuh-musuh yang mampu merusak akidah, mampu merusak keyakinan, mampu merusak keimanan daripada anak-anak kita. Ketika kita tidak mengcounter, kita tidak mendidik, kita tidak mewariskan mereka agama Islam ini kepada mereka. Memang betul agama ini, agama Islam masih akan terus eksis, akan tetapi tidak ada jaminan anak cucu kita ke belakang nanti akan terus melestarikan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana sejarah mencatat jamaah sekalian? Ketika kita membaca sejarah Islam, bagaimana dunia Eropa, ya, misalnya di Spanyol, ketika itu Islam pernah berjaya. Akan tetapi kita lihat apa yang terjadi sekarang. Kemana orang-orang Islam yang pernah menguasai Eropa dan Spanyol itu? Sekarang tinggallah sejarah. Kenapa? Karena ketika mereka dijauhkan daripada agama Islam, maka mereka dijauhkan anak-anak mereka daripada agama Islam, maka anak cucu generasi mereka tidak ada lagi yang melestarikan agama ini. Makanya musuh-musuh Islam yang masih ada, kata mereka, kalau kita mau mengalahkan umat Islam ini, ya, maka tidak bisa kita kalahkan umat Islam dengan peperangan. Karena sejarah mencatat bagaimana perang-perang yang terjadi di zaman Nabi, meskipun peralatan yang kita miliki adalah peralatan yang seadanya, pasukan yang sedikit, akan tetapi kita mampu memenangkannya, kita mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi apa kata mereka, ketika kalian mau mengalahkan orang-orang Islam, maka jauhkan anak-anak orang Islam daripada agama, jauhkan mereka dari Al-Quran. Karena kalau kita jauhkan mereka dari Al-Quran dan agama, maka disitulah kita akan mampu menguasai orang Islam. Maka tantangan kita di akhir zaman, di era digital yang amat sangat luar biasa perkembangan dunia telekomunikasi, informasi dan teknologi yang amat sangat canggih, jamaah sekalian, itu tidak kalah beratnya dengan tantangan yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Karena saat ini kita berhadapan dengan orang-orang yang mau menyebarkan ideologi-ideologi yang mampu merontokkan nilai-nilai keimanan dan akidah yang ada di dalam diri kita dengan cara pola-pola pikir, ya, sekularisme dan seterusnya. Dijauhkan kita daripada ajaran agama, dijauhkan diri kita dengan nilai-nilai Islam. Maka peran itu tentunya ketika kita tidak memenangkannya, ya, atau kita kalah saat ini, betul kita masih hidup dalam kondisi Islam, mati nanti kita akan, ya, disemayamkan, dikuburkan, dimakamkan dengan cara Islam. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana generasi anak-anak cucu kita ke belakang. Makanya jamaah sekalian, inilah pentingnya dakwah. Inilah tantangan bagi kita para orang tua, ya, untuk mewariskan agama ini kepada anak dan generasi kita. Kita lihat kenapa sampai detik ini kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa kenal Islam, kita bisa kenal bagaimana ajaran Islam ini yang amat sangat luar biasa, karena adanya proses perjuangan dakwah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun kepada sahabat, sahabat mendakwahkan kepada tabi'in, tabi'in mendakwahkan kepada para tabi'in dan seterusnya, hingga kepada kakek-kakek orang tua kita dahulu, sehingga agama itu juga sampai kepada kita. Maka tentu kita orang tua ini tidak mau kita agama ini hanya sampai pada generasi kita. Kita harus terus dakwahkan kepada generasi setelah kita. Karena kalau dakwah ini hanya sampai pada generasi kita, anak cucu kita tentu kita tidak akan mengetahui apa yang akan mereka sembah setelah kita nanti pergi meninggalkan alam dunia. Makanya orang tua yang bijak, Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau pergi meninggalkan alam dunia, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, apa kata Nabi Ibrahim? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku yang saya khawatirkan setelah saya pergi meninggalkan alam dunia, ada satu pertanyaan yang menghantui saya, wahai anakku. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah ayah nanti pergi meninggalkan
kembalikan alam dunia. Apa yang kamu sembah? Apakah engkau tetap menyembah Tuhan yang sama yang kami sembah ini, atau justru kamu akan menyembah Tuhan yang lain? Apa maknanya jemaah sekalian? Ada tanggung jawab mulia yang ada pada diri Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya untuk memastikan bahwa ajaran agama ini harus terus dilestarikan oleh generasi-generasi setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya jemaah sekalian, ini ketika kita membahas tentang tantangan di akhir zaman ini, maka tentu tidak ada yang lebih berkewajiban untuk menjaga generasi-generasi yang ada saat ini kecuali mereka-mereka yang betul-betul orang tua dan memperhatikan bagaimana pendidikan dan agama daripada anak-anaknya itu sendiri. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan kepada kita, "Ma min mauludin jemaah sekalian, illa yuladu ala fitrah." Karena semua anak yang kita lahirkan ini, itu semuanya mereka itu lahir dalam kondisi fitrah. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Fa'abawahu yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au yunassuranihi." Akan tetapi tergantung orang tuanya lah, apakah mau menjadikan anaknya menjadi Yahudi, mau menjadikan anaknya menjadi Nasrani, atau mau menjadikan anaknya sebagai orang yang beragama Majusi. Mungkin anak kita tidak menganut agama Yahudi, dia tidak menganut agama Nasrani, dia tidak menganut agama Majusi, akan tetapi cara hidupnya, cara berpikirnya, cara makannya, pola kesehariannya, cara berpakaiannya, mereka semua meniru orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, dan orang-orang Nasrani. Padahal kata Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Pada dasarnya ketika anak itu lahir, mereka itu lahir dalam kondisi fitrah. Dua nikmat yang mereka bawa ketika lahir ke alam dunia, nikmat Islam dan nikmat iman. Makanya kenapa ketika ada bayi yang baru lahir lalu dia meninggal dunia, maka bayi itu tetap dia disolatkan. Kenapa dia disolatkan? Kapan dia Islam? Kapan dia bersyahadat? Kapan dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kita telah bersaksi ketika kita berada di alam ruh. Apa kata Allah ketika itu? "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa jawab kita ketika itu jemaah sekalian? "Bala, betul engkau Tuhan kami, syahidna, dan kami pun bersaksi tidak ada sesembahan yang wajib untuk kami sembah kecuali Engkau ya Allah." Intinya, semua bayi yang lahir di atas permukaan bumi ini, mereka lahir dalam kondisi fitrah. Mereka telah membawa nilai-nilai keimanan dan keislaman. Akan tetapi tergantung orang tuanya inilah, apakah mau menjadikan anaknya agama Yahudi, agama Majusi, atau Nasrani. Maka peran ada pada diri kita sebagai orang tua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang sangat luar biasa. Bagaimanapun perkembangan zaman ini jemaah sekalian, ketika kita menyikapinya dengan baik, ketika kita memitigasi dari awal, khususnya kepada generasi-generasi milenial kita, anak-anak kita, maka tentu kita akan memberikan mereka treatment, pelajaran, sentuhan-sentuhan yang mampu mengcounter mereka dari dampak-dampak negatif dari adanya perkembangan zaman yang hadir di tengah-tengah kita. Kita titipkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan, dipraktikkan kepadanya bagaimana cara beribadah, sholat, dan seterusnya. Kita ajarkan mereka ajaran-ajaran agama yang mampu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita didik mereka dengan baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan suatu proses Isra dan Mi'raj, di antara yang diperlihatkan oleh Nabi di hari kemudian nanti ternyata ada orang tua yang ketika setelah ditimbang amal kebaikannya, itu amalnya sangat banyak. Kewajiban dia tunaikan, larangan dia tinggalkan. Besar timbangan kebaikannya dibandingkan timbangan amal buruknya. Maka Allah katakan kepada malaikat, "Masukkan kedua orang tua ini ke dalam surgaku, wahai para malaikat." Lalu ketika hendak dimasukkan ke dalam surga, apa yang terjadi jemaah sekalian? Ternyata terdengar teriakan, ada protes dari dalam neraka. "Wahai Allah, tuaku itu tidak pernah mengajariku untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hanya karena menyia-nyiakan amanah berupa anak keturunan ini, dia terlantarkan di dunia. Dia tidak mendidiknya dengan baik. Maka apa yang terjadi? Nikmat Allah yang amat sangat besar, yaitu nikmat surga, ya, itu dibatalkan oleh Allah, dimasukkan kedua orang tua itu ke dalam neraka. Jadi jemaah sekalian, tantangan anak-anak kita ini amat sangat besar, amat sangat berat. Bahkan orang-orang, ya, walan tardul Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak rela, ya, sampai kapanpun tidak akan pernah rela dengan, ya, agama kita, agama Islam, sampai kita mengikuti agama mereka. Mereka terus menggerogoti, ya, anak-anak muda kita, keimanan, keyakinan mereka. Mungkin mereka memang berKTP Islam dan seterusnya, akan tetapi cara berpikir, pola perilaku, gaya hidup dan seterusnya mereka telah susupi dengan, ya, cara-cara Yahudi, cara-cara Nasrani, dan cara-cara Majusi dan seterusnya. Maka ini yang harus kita perhatikan, khususnya kepada para orang tua. Setidaknya ada dua hal jemaah sekalian dalam menghadapi tantangan di era digital yang amat sangat luar biasa ini. Maka yang pertama, orang tua hendaknya memperhatikan betul-betul bagaimana pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan saat ini ada banyak pilihan, ya, di hadapan para orang tua. Ya, maka tentu orang tua yang bijak, ya, akan memberikan pendidikan Islam yang lebih dominan kepada anak-anaknya, ya, untuk mengcounter mereka dari hal-hal yang dilarang daripada ajaran agama Islam. Karena kalaulah orang tua ini, ya, kata Ibnu Umar, kalau orang tua ini tidak diberikan kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, maka mohon maaf, apalah bedanya orang tua ini dengan orang tua hewan dan binatang yang hanya memberikan sandang, papan, pangan dan seterusnya tanpa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan ketika kita berbicara masalah pendidikan kepada anak-anak kita jemaah sekalian, maka ada satu, ya, hal yang harus kita perhatikan, ya, yang bahkan telah menjadi pepatah Arab, yaitu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh pendidikan yang baik kepada anak-anak kita itu adalah keteladanan yang baik daripada orang tuanya. Tidak hanya cukup dengan contoh lisan, menyuruh melarang, akan tetapi harus ada keteladanan tersendiri daripada orang tua. Bagaimana bisa berhasil orang tua menyuruh anaknya datang berjamaah ke masjid, padahal orang tuanya tidak pernah, ya, syukur buka di masjid? Bagaimana orang tua menyuruh anaknya bisa membaca Al-Quran, padahal orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana orang tua mau menyuruh anaknya untuk menghormati orang tuanya, ya, mau menghormatinya, padahal orang tua ini juga punya orang tua dan tidak pernah mencontohkan di hadapan anaknya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dan mau bagaimana orang tua misalnya mau menyuruh anaknya untuk tidak merokok, padahal orang tua merokok di hadapan anaknya. Makanya kata pepatah Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Contoh perbuatan dalam mendidik seorang anak itu jauh lebih baik daripada contoh dengan perkataan saja. Maka perhatikan bagaimana keteladanan kita di rumah selama ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kata Nabi. Setiap kita adalah orang tua. Dan setiap orang tua ini adalah pemimpin. Dan kalau akan dimintakan pertanggungjawaban, suami dimintakan pertanggungjawaban bagaimana kondisi istrinya, bagaimana kondisi rumah tangganya. Istri dimintakan pertanggungjawaban bagaimana kondisi anak-anaknya, bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Setiap kita semua adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban akan kepemimpinan yang mulia. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan dalam hal bagaimana, ya, mengcounter, memitigasi anak kita dari dampak buruk dari perkembangan zaman ini yang sangat luar biasa ini. Tentunya kita juga butuh pertolongan intervensi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang dilupakan oleh sebahagian besar orang tua. Dia mengandalkan pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Dia mengandalkan kedisiplinan yang diberikan kepada anaknya untuk menjadikan anaknya ini menjadi anak yang soleh-soleha, terhindar dari segala jenis, ya, pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia hanya mengandalkan kemampuannya. Dia lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua yang jemaah sekalian, di samping kita berikhtiar, banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim, ya, 83 tahun dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habali minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada
kepadaku anak yang soleh. Bagaimana nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang notabene mereka adalah orang soleh, akan tetapi mereka tetap meminta pertolongan Allah agar anaknya dijadikan menjadi anak yang soleh-soleh. Bahkan ada nabi yang notabene juga dia adalah orang soleh, utusan Allah, tapi ternyata tidak mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Siapa nabi itu? Dia adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya, tantangan dakwahnya amat sangat luar biasa. Akan tetapi jangan umatnya, anaknya tidak mampu dia ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari pergi berlayar bersama ayah. Saya sudah membuat perahu yang amat sangat besar. Akan datang tsunami yang amat sangat luar biasa. Mari ikut bersama ayah." Apa kata anak Nabi Nuh? "Silakan pergi wahai bapakku. Ya, saya akan naik ke atas gunung yang paling tinggi untuk menghindari tsunami yang aku ceritakan." Jadi apa maknanya jemaah sekalian? Soleh-solehanya seorang anak itu juga merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang tua di samping kita berikhtiar, jangan lupa ikut mendoakan anak-anak kita. Setiap selesai sholat kita doakan mereka. Bapak sepertiga malam meminta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan menjadi anak yang soleh-soleha, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, dan kelak mampu berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua itu hidup atau setelah wafat pergi meninggalkan alam dunia. Sebab inilah investasi kita yang amat sangat luar biasa jemaah sekalian. Bahkan ketika kita meninggal dunia, jasad kita terbujur kaku di dalam tanah, kita masih bisa mendapatkan kiriman pahala yang terus mengalir kepada kita setiap harinya. Kapan itu? Ketika anak yang kita punya itu kita mampu mendidiknya menjadi anak yang soleh-soleha. Makanya Nabi SAW ketika pulang daripada Isra Mi'raj, apa di antara yang diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabatnya? La ayman warrajula waladahu khairul lahu min ayat tasaddaqa bisayf. Wahai sahabatku, sekiranya ada orang punya satu anak, maka jauh lebih baik dia didik anaknya itu menjadi anak yang soleh-soleha daripada dia bersedekah satu sok setiap harinya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika orang tua bersedekah satu sok setiap harinya, maka kebaikan pahala itu hanya untuk orang tuanya saja. Akan tetapi ketika dia mampu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-soleha, maka pahalanya, manfaatnya, kemanfaatan daripada soleh-solehanya seorang anak itu bisa dirasakan oleh orang yang banyak dan bisa pula memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, bahkan ketika kedua orang tua itu telah terbujur kaku di dalam tanah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kepada kita tadi yang pertama yang kami sampaikan, bahwa bagaimana kita kembali bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang langsung mempersaksikan keimanan kita ketika kita betul-betul mau memakmurkan masjid Allah. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, memakmurkan di sini, membangun masjid, ya, mengurus masjid, dan juga senantiasa datang melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid, maka mereka itulah orang-orang yang betul-betul keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid jamaah sekalian amat sangat banyak keutamaan yang kelak dia akan dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, amanah besar atau nasihat kepada kita semua bahwa menghadapi tantangan di akhir zaman di era digital ini, khususnya kepada anak-anak milenial kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita sebagai orang tua kerja ekstra untuk terus mendidik, memperhatikan ya perilaku, kehidupan, keseharian daripada anak-anak kita. Sebab ketika kita didik mereka dengan baik, ya, tidak ada jaminan pun mereka akan terus beribadah kepada Allah setelah kita pergi meninggalkan alam dunia. Bagaimana jika kita tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita? Sebab bagaimanapun perubahan zaman, ya, di era milenium ini ke depan dan seterusnya 20-30 tahun yang akan datang, ketika kita tanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita, maka insya Allah mereka tidak akan pernah lengser daripada keyakinannya kepada Allah, daripada akidahnya, daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Mata dunia min ba'di." Apa yang kau suka setelahku? Apa kata anak daripada Nabi Ibrahim? Kami akan terus menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang tuanya telah menanamkan pendidikan akidah, ya, nilai-nilai agama yang baik kepada anak-anak. Demikian apa yang kami sampaikan.
ada yang kurang kami mohon maaf. Ya, sekali lagi semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada diri kami pribadi, dan ketika ada yang kurang berkenan ya kami mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir jemaah sekalian, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keutamaan ya daripada keutamaan yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi asbab untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, 'afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma idfa 'anna hadzal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والصيوب المختلفة والشدائد المهان ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله اللهم ادفع عنا هذا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوب المختلفة والشدائد المهان ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله اللهم احفظنا مما نخاف ونحزن وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.